Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nawain ta'alum ta'alum al-ifadah wa istifada wa nafa' wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam tilalatan il-huda ibtiga wajhi wa qurbi wa ridha subhanahu wa ta'ala. La hadratin nabi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum ila anqal radhiyallahu an. Wa in kunta fis sahra fab'ud an uyunin nadirin. Ini masih meneruskan tentang pembahasan dari kitab Bidayatul Hidayah. Itu kita kemarin sudah terangkan, kalau kamu ingin mendapatkan nihaya, yaitu menggapai hakikat ya ma'rifat, maka kamu harus memulai dari bidayahnya, permulaannya. Bagaimana permulaannya? Ya ini ilmu-ilmu yang secara zahir, ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu adab, doa-doanya dan lain sebagainya. Kalau kamu ingin mendapatkan ujungnya, mendapatkan hasilnya, puncaknya, maka kamu harus mulai dari bidayahnya, permulaannya. Beliau membahas mulai dari pertama kali bangun tidur, adabnya bangun tidur, kemudian diteruskan adab masuk kamar mandi, Masya Allah. Kemudian kita teruskan sekarang bagaimana kalau ketika kita ini istinja bukan di tempat yang biasanya, tapi kita bepergian di jalan, di padang pasir, di lapangan, di hutan, di sohrok ya. Kalau kamu berada di sohrok yang tanpa ada bangunan di situ, di tanah lapang, di hutan gitulah kalau gambaran kita ya. Kalau di sana di padang pasir, di sini tidak ada padang pasir. Ya di hutan atau di lapangan atau di tempat yang bukan kita pakai untuk istinja biasanya, untuk buang hajat biasanya tidak dipakai seperti itu. Kalau kita di sohrok, di lapangan, di hutan, bagaimana? Maka menjauhlah dari pandangan mata manusia. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Kalau mau buang hajat, jangan dekat-dekat sama orang. Begitu. Bagaimana menjauhnya itu? Sekira kamu itu tidak bisa dilihat sama orang, agak menjauh, begitu. Sekira juga yang keluar dari kamu itu tidak terdengar oleh orang, dan juga yang keluar dari kamu itu tidak tercium baunya oleh orang lain. Nah, agak jauh berarti ya, jangan dekat-dekat, begitu. Fab'ud, maka menjauhlah an uyunin nadirin, dari matanya orang yang melihat. Berarti kamu tidak terlihat, juga tidak terdengar sesuatu yang keluar ketika keluar, dan juga tidak tercium bau yang keluar dari kamu itu. Wastatir bisyai'in, dan carilah penutup dengan sesuatu yang bisa menutupi aurat kamu. Gitu. Wa in lam yakun ahad, walaupun
tidak ada seseorang pun di situ, kamu sendiri, tidak ada orang sama sekali, tetap cari tutup, gitu. Bahkan ini, ya, ini batas minimalnya. Penutupnya itu bagaimana? Penutupnya itu cuma out kayu di depan kamu. Jaraknya tidak lebih dari 3 dhira', tidak sampai 1,5 meter. Ya, berarti 1 dhira' itu 48 cm. Berarti kalau kali 3 berapa berarti? Sekitar 140. 4 berapa? 46 ya. 146. Ya betul ya. 146 cm. Jaraknya antara kamu dengan kayu itu jangan lebih dari 3 dhira', jangan lebih dari 146. Tingginya minimal 2/3 dhira'. 1 dhira' tadi berapa? 48. Ya, 48. Berarti kalau 2/3 berarti berapa? Sekitar 30-an ya. Ya, sekitar itu. Walhasil 1 dhira' itu segini. Berarti kalau 2/3 itu segini. Berarti pres ditaruh di depan. Itu batas minimal. Subhanallah, syariat begitu ya. Syariat itu detail sekali, semuanya diatur. Itu tidak ada satupun ajaran itu kecuali di belakangnya pasti ada hikmah yang luar biasa, yang besar. Berarti jangan blong-blongan begitu. Cari penutup, apa yang bisa nutupi. Kalau tidak ada apa, walaupun cuma kayu ditaruh gitu. Tingginya berapa? Minimal 2/3 dhira'. Berarti ini 1 dhira', berarti sekitar segini di depan. Jaraknya berapa? Jangan jauh-jauh, tidak sampai 3 dhira'. Diatur. Subhanallah, syariat itu sedetail itu. Begitu, itu minimal. Kalau bisa, yang bisa menutup semua aurat kamu, begitu. In wajadtahu, kalau memang kamu bisa temukan sesuatu yang bisa menutupi kamu, nah, itu akan lebih bagus. Kalau memang ada pohon misalkan, ya di pohon itu. Dengan duduk ya, kemarin sudah diterangkan, dengan duduk, bukan dengan berdiri. Nah, baru sekarang ini ada ilmu-ilmunya yang membuka tentang manfaat, faedah kencing dengan duduk. Subhanallah, ternyata banyak sekali secara medis pun, secara kesehatan pun manfaatnya sangat besar. Dan orang yang kencing dengan berdiri maka akan banyak sekali penyakit-penyakit yang akan didapatkan. Naudzubillah min dzalik. Ternyata subhanallah, itu ilmu yang diajarkan dalam agama Islam, luar biasa. Berarti praktekkan itu. Kita kadang-kadang nyesel gitu ya, kita kadang-kadang sedih gitu. Kita ini diajarkan di madrasah mulai dari paling kecil itu ya, kitab paling kecil paling awal diajarkan untuk kencing duduk, iya kan? Diajarkan. Nanti di pengajian-pengajian di masjid, di musola, di pengajian keliling itu juga diterangkan kencing sambil duduk. Tapi prakteknya di masjid-masjid, khususnya di masjid kota, itu disediakan untuk kencing berdiri. Bahkan sampai batasan orang laki kencing duduk itu jarang. Lu gimana sih ini? Ini luar biasa ini. Nah, salah kaprah. Padahal secara kesehatan sangat tidak dianjurkan untuk kencing berdiri itu, sangat tidak dianjurkan. Diperintahkan untuk duduk. Dan juga kalau duduk itu bisa tuntas. Apa yang keluar itu tuntas bersih. Nanti tidak ada kotoran, najis yang masih tersisa. Kalau masih ada tersisa dan tidak diistibro, kemarin sudah kita terangkan mengenai istibro, nanti ada najis yang keluar, maka ketahuilah azab kubur kebanyakan mayoritas dari situ. Nauzubillahi
min dalik. Berarti kencinglah dengan duduk. Apakah khusus perempuan? Semua, laki perempuan duduk. Anak kecil bagaimana? Anak kecil ajari untuk kencing duduk. Biasanya ini orang anak kecil yang laki, ini diajari untuk kencing berdiri ya. Diajari untuk tidak malu, buka celana pinggir jalan kencing langsung. Tidak begitu, ajari untuk malu dan juga ajari adab-adabnya supaya agak besar terbiasa. Dan itu setiap kali anak melakukan adab-adab dalam kencing, dalam istinja, nanti orang tuanya akan dapat kiriman, pahalanya ngalir terus karena dia yang mendidik. Begitu. Berikutnya, wala takshif aurataka qoblal intihai ila maudhi'il julus. Kalau kamu berada di tempat yang tanah lapang, bukan tempat yang memang disediakan untuk istinja, untuk qadil hajah, maka bagaimana? Maka jangan kamu buka aurat kamu sebelum kamu nyampe ke tempat duduk kamu. Berarti bukanya pelan-pelan. Sarungnya, celananya itu bukanya pelan-pelan. Sampai duduk baru dibuka itu total. Begitu. Nanti selesai semuanya juga nurunkannya sambil berdiri sedikit sudah ditutup. Begitu. Jangan dibuka aurat itu. Tapi kan tidak ada orang. Banyak makhluk di situ itu. Bukan makhluk di dunia ini bukan hanya manusia, jin pun ada. Dan bedanya ketika di dunia ini jin bisa lihat kita tidak bisa melihat jin. Gitu. Makanya ada doa dari Nabi Muhammad SAW. Ini perlu diajarkan untuk kita dan untuk keluarga kita, istri kita, anak perempuan kita, saudara-saudara kita, ya perlu diajarkan. Ada doa dari Nabi Muhammad SAW, kalau dibacakan maka bisa menjadi penghalang dari mata jin. Berarti jinnya tidak bisa lihat. Apa itu? Bismillahi la ilaha illa huwa bismillahilladzi la ilaha illahu. Gitu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu dengan mengucapkan doa yang pendek ini tadi, maka jin tidak bisa melihat kepada kita. Penting ini. Kalau kita punya istri tidak pakai baju, dilihat sama orang, marah enggak? Kita punya saudara, punya anak putri, tidak pakai baju, buka auratnya, dilihat sama orang lain, marah enggak kita? Marah. Tapi ternyata dibuka, dilihati sama jin. Tapi kan di kamar mandi itu tempatnya seton. Jin itu paling senang di tempat kotor-kotor dan juga tempat yang berair. Maka bagaimana? Baca doa. Loh, kalau sudah di kamar mandi doanya bagaimana? Doa pakai hati, jangan menggerakkan lidahnya. Nanti diem. Bismillahirrahmanirrahim, tapi di dalam hati. Gini. Nah, pakai hati. Itu nanti akan menjadi penghalang dari mata jin. Jinnya tidak bisa lihat. Jelas ya? Kalau kita di tempat lapang bagaimana? Maka bukanya aurat sedikit demi sedikit. Subhanallah, syariat ini membahas sampai sedetail itu. Dibuka sedikit demi sedikit sampai tempat duduknya. Begitu. Sudah? Nanti kalau berdiri juga begitu. Turunkan itu pakaian sedikit demi sedikit sampai berdiri, itu tidak ada aurat yang terbuka. Begitu. Ya. Subhanallah. Wala tastaqbil syamsa walal qamar. Jangan menghadap ke matahari dan juga jangan menghadap ke bulan. Jadi kalau misalkan ada matahari di sana, jangan kita melihat ke mataharinya begini, makruh itu. Ya, itu
makruh. Bagaimana bisa melihat matahari atau bulan? Ya ketika tuluk sama ghurub, ketika terbit sama tenggelam, mataharinya agak di bawah, ya mataharinya di atas, ya enggak, masa begini kita memang kencing sama melihat begini, enggak ya, enggak, maksudnya itu indah tuluk sama idal ghurub, ketika terbit sama ketika tenggelam. Berarti kalau tenggelam begini mau kencing jangan menghadap ke matahari begini, jangan. Nah, itu makruh, ya, itu makruh. Begitu ya. Menghadapnya itu bagaimana? Di kemaluannya, bukan di dadanya. Nah, berarti misalkan ya ini gambaran saja ini, kalau bisa ya janganlah seperti itu, ya. Berarti ini mataharinya di sini lagi tenggelam, mataharinya mau tenggelam, sudah hampir maghrib begitu, dadanya menghadap ke matahari, terus kemaluannya dimiringkan begini, kan kurang gayaan itu ya bahasa Jawanya ya. Nggak perlu juga kan begitu kan, madep ke yang lain kenapa gitu, ya enggak. Berarti sebetulnya menghadapnya ini yang dilarang adalah kemaluannya, bukan dada begini. Tapi ya semuanya lah, kenapa kok pakai dimiring-miringkan juga itu, begitu ya, begitu. Ini kalau di sahra, ya, ini ketika di sahra. Kalau tanpa penghalang itu bisa hukumnya sampai haram. Tapi kalau ada penghalangnya, ada satirnya, maka hukumnya adalah khilaful aula. Ya, khilaful aula. Walaupun di sohro yang penting ada tutupannya, maka hukumnya bukan haram, tapi khilaful aula. Kalau di bangunan yang memang dipakai untuk bagaimana? Untuk qadhil hajah bagaimana? Khilaful aula. Bukan. Kalau tempat yang memang digunakan untuk qadhil hajat, berarti toilet umum, ya, memang toilet, maka bagaimana? Kalau bisa dia tidak menghadap kiblat, tidak menghadap ke matahari, maka itu afdol. Kalau memang gampang. Kalau memang tidak bisa lagi ya sudah, tidak apa-apa. Begitu. Berarti di bawahnya lagi. Jelas ya? Berarti jangan menghadap ke matahari atau menghadap ke rembulan. Maksudnya ketika terbit atau tenggelam, ya. Terus maksudnya menghadapkan itu kemaluannya yang dihadapkan, bukan dadanya. Begitu. Wala tajlis fi mutahadditsin nas. Jangan kamu duduk untuk buang hajat di tempat yang memang biasanya digunakan untuk ngobrol orang-orang, ya, atau dipakai untuk berteduh, bahasa Jawa ngiyup, ya, ada pohon biasanya ya, pohon anas di sana-sana ada pohon, biasanya dibuat berteduh di situ. Jangan kamu pakai kencing atau buang air besar, jangan, ya. Ini disebutkan hati-hati kamu dari laknatnya orang. Kenapa? Tempat yang biasa dibuat istirahat, tempat yang biasa dibuat untuk jagongan, dikencingi sama dia. Akhirnya bau pesing, ini ngomel-ngomel terus, kurang ajar, mudah-mudahan kualat, mudah-mudahan kiting, mudah-mudahan, keluar laknat-laknatnya. Hati, jangan, jangan. Ini dibahas lagi, bagaimana kalau tempat tersebut memang biasanya dipakai untuk maksiat. Tempat tersebut biasanya dibuat untuk judi, otok, ya, remian, judi, buat judi.
Atau tempat tersebut biasanya memang dipakai untuk ghibah, untuk menggunjing, ngerasani. Makanya tempat tersebut dipakai untuk maksiat. Maka bagaimana? Boleh. Tapi kalau dia selamat dari bahaya. Nanti kalau ternyata dia kencingi dikeroyok sama orang, jangan, ya, gitu, ya. Kenapa? Supaya orang bisa bubar dari maksiatnya. Mau maksiat gak jadi karena gak nyaman, karena tempat tersebut bau pesing, begitu ya, gitu. Wala tabul fil ma'ir rakid. Berikutnya, kamu jangan kencing atau buang air besar, wala tatagawwat. Jangan kamu buang air besar fil ma'ir rakid, di dalam air yang diem, menggenang, ya. Sedikit ataupun banyak, ya, sedikit ataupun banyak, kalau airnya itu menggenang jangan. Kenapa? Nanti tidak bisa dimanfaatkan. Di sini disebutkan dalam syarahnya, malam yastabhir, semenjak air tersebut tidak sampai seperti lautan, begitu banyaknya, danau misalkan, atau laut, ya. Kalau kita kencing di situ kan nggak ngaruh, ya. Itu baru tidak apa-apa kalau disebutkan di sini. Tapi disebutkan dalam kitab fikih yang lain, wa in kana fil ma'il mubahhar, walaupun di dalam air yang seperti lautan, itu tetap jangan kencing di air tersebut. Lalu bagaimana? Kencingnya di pinggirnya, kemudian ceboknya pakai itu tidak apa-apa, begitu, ya. Nah, jangan kencing di dalam air yang menggenang, air yang diem. Kalau airnya mengalir bagaimana? Wa amal jari fala yukrahu dalika. Kalau airnya mengalir maka tidak makruh, karena tidak berubah sama sekali. Ini disebutkan seperti itu. Likuwatihi, karena kuatnya, tidak ngaruh karena begitu. Begitu ya. Berikutnya, wa tahtas syajarah musmirah. Jangan kencing atau buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Bagaimana itu? Buahnya takut ketika buahnya jatuh mengenai kotorannya. Nah, itu dia. Nanti jatuh kena kotorannya, itu akhirnya buahnya itu nggak jadi dimakan, mubadzir. Gitu, ya. Maka dimakruhkan untuk buang air kecil ataupun besar di bawah pohon yang ada buahnya, begitu. Wala fil hajar, dan juga jangan kencing di batu, ya. Jangan kencing di batu. Kenapa? Ini hajarnya ini yang ada lubangnya, ya, ada tugupnya, ada lubang, ya. Ini karena di situ itu tempatnya tempat tinggal jin, disebutkan di sini, atau di situ ada lubangnya, karena lubang tersebut tempat tinggalnya jin. Ini disebutkan bahwasanya annahum qatalu Sa'dan bin Ubadah radhiyallahu anhu lamma bala fihi. Ada Sa'ad bin Ubadah, sahabatnya Nabi, ya, Sa'ad bin Ubadah, ya. Itu dibunuh oleh jin. Dibunuh oleh jin. Kenapa? Ada lubang, dia kencing di lubang tersebut. Nah, akhirnya jinnya ngamuk, dikencingi sama orang. Akhirnya berbuat
mencelakakan Sa'ad bin Ubadah sampai meninggal dunia ini. Nah, ada larangan untuk jangan kencing di lubang, atau lubang tersebut ada hewannya. Berarti kalau lubangnya kecil, kalau lubangnya diisi oleh hewan kecil, maka fatu'dhi, kamu menyakiti hewan kecil tersebut. Ada apa, jangkrik atau ada hewan-hewan kecil, kena kencingnya kamu, dia akan tersakiti, ya enggak? Atau ternyata hewannya besar, maka fayu'dhik, maka hewan tersebut akan menyakiti kamu. Ternyata di dalamnya ada ularnya, dikencingi, cakot. Hati-hati. Berarti tu'dhi au yu'dhik, kamu menyakiti hewan tersebut atau hewan tersebut menyakiti kamu. Atau kalau tidak ada hewannya, hati-hati ada jinnya, ya nyakiti kamu juga. Intinya jangan kencing di situ, jangan kencing di batu yang ada lubangnya, gitu ya, hati-hati. Subhanallah ya, detail ya syariat itu ya, subhanallah. Wahdaril ardal solbah, kamu jangan kencing di bumi yang keras. Kenapa? Karena takut nanti nyiprat. Wa mahabarrih, dan juga hati-hati kamu jangan kencing di berlawanan dengan bertiupnya angin. Berarti misalnya anginnya menghembus ke sini, terus kita kencing madep ke sana, kira-kira ini air kencingnya itu terus kemana? Ya ke sini semuanya, ya enggak? Kena angin, akhirnya najis lah kita semuanya. Subhanallah, syariat ngatur sampai seperti itu. Jangan kencing menghadap dengan tiupnya angin. Jangan kencing di bumi yang keras. Kenapa kok keras? Nanti nyiprat semuanya. Kalau di tempat yang memang biasa untuk dipakai untuk buang hajat, di WC umum bagaimana? Tidak apa-apa. Kenapa? Kita bisa buka total. Kita bisa buka total. Terus ketika ada najis-najis, airnya banyak. Memang disediakan sudah banyak di situ. Kalau kita di padang pasir, di hutan, itu air yang kita bawa pakai sedikit, karena kita pakai untuk yang lain, untuk minum, untuk masak dan lain sebagainya. Ya enggak? Subhanallah, syariat itu ngatur sampai sedetail itu. Ihtirazan minar rasyash, karena menjaga diri dari cipratan kencing tersebut, ya, baik kencing ataupun buang air besarnya, gitu. Hati-hati, karena ternyata itu adalah cipratan-cipratan tersebut adalah mayoritas siksa kubur disebabkan dari itu, dari kencing ini. Kita sudah sebutkan kemarin itu, lewat di suatu kuburan ternyata ada suara gemertak dari tulang-tulang, retak gitu. Ternyata apa? Ahli kubur tersebut disiksa, padahal orang baik, disiksa. Kenapa? Karena dia trader dalam hal ini, dalam hal kencing. Akhirnya ada cipratan-cipratan kecil-kecil. Tapi itu kan hukumnya ma'fu, tapi najis dan ada siksanya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan dijaga ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga. Naam. Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra. Kemudian bertumpulah dalam duduk kamu itu pakai kaki kiri. Nah ini gimana ini? Perlu dipraktekkan ya. Gimana prakteknya ini? Nanti gimana?
Praktek ya. Gimana caranya? Begini, kelihatan enggak ini? Kita yang kaki kanan kita angkat, berarti agak begini gini. Yang kaki kiri agak di bawah. Kita bertumpunya pakai kaki kiri. Nah, kaki kiri sama ini kaki kanannya dijinjitkan, begini. Ya, jelas ya. Yang kita pakai bertumpu kaki kiri, begini. Ini kandung kemih ini di sebelah kiri, ini. Berarti ketika kita tekan, kita bertumpunya pakai kaki kiri, maka kandung kemih itu kita tekan, nanti akan tuntas itu, sampai tiris, sampai habis, sisa-sisanya itu, karena ketekan. Subhanallah, begitu, ya. Berarti duduk, jongkok kayak tadi itu, yang kaki kanan jinjit, terus bertumpunya kita pakai kaki kiri, begitu, ya. Sampai sedetail itu ya. Kencingnya duduk, kemudian kita bertumpu pakai kaki kiri, berarti kaki kanan kita itu dijinjitkan begini. Kenapa? Ternyata supaya tiris, supaya habis, supaya tuntas kotoran yang keluar itu. Begitu. Subhanallah. Dan itu juga salah satunya memudahkan untuk keluarnya kotoran, baik itu air kecil ataupun air besar, memudahkan untuk keluarnya, ya. Dan kandung kemih tadi sebutkan itu fi jihatil yasar, di sebelah kiri, begitu. Berarti kalau ketekan seperti itu nanti akan sampai habis total, bersih sampean, karena ditekan pakai yang sebelah kiri tadi. Nah, wala tabul qaiman, dan jangan kamu kencing dalam keadaan berdiri. Nah, ini diingatkan lagi, jangan kencing dalam keadaan berdiri. Illa an daruratin, kecuali kalau memang darurat. Kalau memang darurat, ya sudah, tidak apa-apa. Nabi pernah tidak kencing berdiri? Pernah. Tapi cuman pernah. Dan itu keadaan darurat, dan itu bayanul jawaz, menerangkan bahwasanya boleh kencing berdiri, itu boleh, bukan haram. Buktinya apa? Nabi pernah kencing berdiri, tapi pernah, bukan setiap kencing berdiri. Dan ada larangan dari Nabi Muhammad SAW untuk jangan kencing berdiri, jangan. Berarti kenapa Rasulullah kok pernah kencing berdiri? Ini wafil hadis salah satu aujuh. Dalam hadis yang menerangkan Nabi itu kencing berdiri ada 3 pendapat. Ya. Satu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika limaradin mana'ahu minal qu'ud. Karena beliau sakit yang tidak bisa untuk kencing duduk, makanya beliau pernah kencing berdiri. Kenapa tidak bisa duduk? Karena sakit. Itu yang pertama. Watani annahu istashfa bidzalika ma'a waja'is sulub jarian an adatil arab min annahum yastashfuna bil bali qiyaman. Yang kedua, beliau itu berobat dengan cara kencing berdiri karena
sakit sulbi. Sakit apa ini? Nggak tahu sakit apa ini. Tulang ekor apa? Ya, nggak tahu sakit apa itu. Beliau sakit. Dan ternyata kebiasaan orang Arab, mereka itu untuk menyembuhkan penyakit ini itu dengan kencingnya berdiri. Nah, oleh karenanya beliau kencing pernah berdiri karena waktu itu sakit. Lagi-lagi sakit. Yang pertama tadi sakit tidak bisa duduk, yang kedua sakit sulub tadi. Orang Arab mengatakan obatnya pakai kencing berdiri. Jadi beliau melakukan itu karena cari obat, cuman itu. Yang ketiga, wasalith annahu lam yatamakkan minal qu'ud fi dzalikal makan likasratin najasah. Pendapat yang ketiga yaitu beliau tidak kencing duduk. Kenapa? Karena tidak mungkin untuk duduk, tempat tersebut penuh dengan najis. Beliau tidak bisa duduk, kalau duduk kena najis. Makanya beliau kencing berdiri. Beliau pernah, Rasulullah SAW pernah kencing berdiri, cuman pernah saja, bukan setiap kali kencing pasti berdiri. Wah, lain ini dilarang. Jangan kencing berdiri, kencinglah duduk begitu. Ini pernah juga kita si Malakama, sampai saya waktu itu kesakitan ya, saya kepingin kencing ya di suatu tempat, saya mau numpang begitu, numpang ke kamar mandi. Ternyata kamar mandinya kita sudah masuk, kamar mandinya itu bawah bolong segini, pintunya itu cuman segini tingginya, itu cuman nutup segini sampai segini. Berarti harus berdiri. Duduk kelihatan, berdiri kelihatan. Kalau kencing berdiri kelihatan di sini nih. Wah, blind ini ya. Aduh, bingung ini si Malakama ini. Duduk kelihatan dan di depan banyak orang. Masalahnya kencing berdiri ya repot juga. Akhirnya gimana? Pindah kamar mandi. Walaupun sudah pengen cepat ke kamar mandi, akhirnya pindah ini. Repot ini. Berarti memang didesain untuk tidak kencing duduk. Repot ya. Subhanallah. Biasakan dan kondisikan untuk bisa tercipta orang itu bisa kencing duduk, sunnah itu. Dari hal-hal yang remeh seperti itu kadang-kadang bisa timbul cahaya bagi orang tersebut. Subhanallah. Habib Ali masyhur itu Mufti Tarim ya, meninggal, Allah yarhamu, meninggal baru saja ini. Beliau menerangkan ada orang yang masuk kamar mandi dengan adab-adabnya. Begitu keluar kamar mandi itu kelihatan cahaya dari orang tersebut yang diketahui oleh orang ahli basirah, orang yang mata batinnya kuat, melihat orang yang masuk kamar mandi dengan adab-adabnya. Begitu keluar dari kamar mandi itu ada cahayanya. Orang yang ahli basirah langsung kelihatan, langsung tahu bercahaya orang ini. Itu luar biasa, jangan dianggap remeh ini. Nanti mulai dari cara duduknya, istinjaknya, istibroknya, kencing dengan duduk, dengan adab-adabnya kemarin, ya doa-doanya, kaki kiri masuk, kaki kanan keluar dan seterusnya. Kita jaga semuanya, akan ada dampak yang luar biasa. Gitu. Apalagi setiap hari kita bukan ke kamar mandi cuma satu kali kencing, enggak ya, beberapa kali. Oh, luar biasa. Dampaknya akan besar, luar biasa. Nah, perlu dilatih. Wajma' fil istinja baina isti'malil hajar wal ma'. Kumpulkan ketika istinja
ya, ketika istinja, baik itu kencing ataupun buang air besar, kumpulkan menggunakan batu dan juga air. Batu ini, ya, batu ini setiap sesuatu yang keras, kemudian kasar, bisa mencabut dari najis dan tidak muhtarom dan tidak rontok. Satu lagi, tidak, jamit itu tidak rontok, ya. Berarti keras, tidak rontok. Misalkan pakai tanah lungko, itu bahasa Indonesianya apa? Lungko, tanah yang keras itu loh, seperti tanah yang di sawah itu. Apa itu? Sawah kalau lama tidak kena air kan keras-keras itu, diambil sedikit dibuat istinja. Itu kalau kena air langsung rontok itu, ya kan? Itu bukan jamit itu. Bukan, tidak cukup pakai itu. Kalau yang rontok seperti itu tidak cukup. Seperti batu bata, itu kalau kena air kan rontok itu, ya, nanti merah semua. Itu tidak cukup itu. Nanti harus jamit, tidak rontok. Kemudian harus kolik, bisa mencabut, bukan yang licin, pakai kelereng. Tidak bisa. Pakai apa? Pakai bambu. Bambu kan licin itu tidak bisa. Itu tidak bisa mencabut, tidak kolik. Kemudian harus tohir, harus suci, ya, harus suci. Berarti kalau najis tidak bisa. Pakai kotoran sapi yang keras misalkan, tidak bisa. Nanti harus suci. Terus bukan muhtarom, pakai kertasnya kitab, itu muhtarom, tidak bisa. Bagaimana kalau pakai tulang? Tidak bisa. Tulang itu muhtarom, tidak boleh. Pakai daun bisa tidak? Boleh. Pakai daun bisa. Pakai kertas bisa tidak? Kertas-kertas biasa boleh. Pakai tisu yang biasanya ini, pakai tisu bisa tidak? Bisa. Pakai tisu bisa. Nanti sunnah itu mengumpulkan antara batu itu maksudnya yang tadi itu, tidak harus batu, ya, daun, kertas, tisu dan lain sebagainya, itu cukup. Sunnah untuk mengumpulkan batu atau kertas dan lain sebagainya dengan air. Sunnah. Dipakainya yang mana dulu? Air dulu atau batu dulu? Batu dulu. Nanti kain boleh, kain, kertas dipakai dulu, kemudian ganti air, gitu. Itu sunnah kalau memang bisa. Kalau memang tidak bisa, bagaimana? Wa idza aradtal iktisara ala ahadima fal ma'u afdal. Kalau tidak bisa, maka pakai air itu lebih utama. Kalau tidak bisa lagi, kalau tidak bisa, wa in iqtasarta 'alal hajar fa 'alaika an tasta'mil thalatha ahjar tahirah munshifah lil ain tamsahu biha makhalan najwi. Nah, ini kan kita bahas cara istinja pakai batu di pertemuan berikutnya. Apa sih pentingnya? Kadang-kadang kalau kita bepergian tidak ada air, penting ini ternyata, penting. Pernah enggak kejadian? Pernah kejadian. Waktu itu kita ziarah Wali Songo. Ternyata bisnya itu ban belnya rusak. Walhasil bisnya itu mogok. Di situ, di dekat situ ada masjid, tapi tidak ada airnya. Gimana yo? Di situ ada masjid, tidak ada airnya. Bingung kan? Dan ternyata memang tidak ada orang. Kita berhenti di situ sebelum subuh, mogoknya itu. Sholat subuh tidak ada orang yang sholat subuh di masjid itu, karena memang daerahnya bukan daerah perkampungan biasa.
agak sepi. Begitu. Akhirnya gimana? Ya kencing perlu istinja. Istinjanya bagaimana? Pakai batu atau pakai daun, pakai kertas. Nah baru penting ini. Nanti kita pelajari, perlu kita pelajari. Dalam keadaan darurat kita bisa pakai itu. Tidak usah cebok, neraka kamu. Hati-hati, nanti di kuburan dipentungi sama malaikat. Ada najisnya kamu sholat, ada najisnya gimana itu? Ya kan? Nanti perlu ilmunya ini kita pelajari, kita praktekkan, ternyata nggak sulit sama sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Ala ma yassar, atas apa yang dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah. Fadhil Nabi. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربي فانفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وكرامات لنا في ديننا مع أهل كدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترضي قولا وفعلا كرما ارزق الكل حلالا دائما وأنقيا نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون أكر بالرضا منك العيون واغفر ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغسى المصطفى إله الحق دعانا والوفاء بكتابه في الناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار في الرضا ولا تولينا غاليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على الأضاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات من الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدة تصصبه والحمد لله بالبدء